Bilangnya mau umrah ke Tanah Suci, tapi suamiku malah bertemu gundiknya yang orang Jepang. Ku blokir ATM-nya hingga dia jadi gembel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Namaku Salsabila, usia 34 tahun, seorang pengusaha butik busana muslimah di Jakarta. Selama ini aku yang membiayai hampir seluruh kebutuhan rumah tangga, termasuk tabungan umrah suamiku, Dimas, yang baru 2 tahun terakhir jadi alim mendadak. Kami menikah sudah 6 tahun. Awalnya pernikahan kami bahagia, sampai Dimas mulai berubah, jarang menyentuhku, sibuk dengan HP, dan terlalu sering bicara soal hijrah dan umrah, tapi perlakuannya padaku justru menjauh. Malam itu, Dimas duduk di tepi ranjang sambil memainkan tasbih kecil di tangannya. Wajahnya terlihat tenang, teduh, bahkan nyaris suci dalam bayangan lampu kamar yang redup. Aku yang duduk di seberangnya, menatap matanya dengan ragu-ragu. Ia sudah seminggu ini sering termenung, jarang bicara, lebih sering mengurung diri di musala kecil yang kami bangun bersama di belakang rumah. Lalu kalimat itu terucap. Pelan, tapi membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku ingin pergi umrah, sendiri. Sebagai bentuk perjalanan spiritual, katanya lirih. Aku tertegun. Sendiri? Tanyaku memastikan. Dimas mengangguk. Matanya berkaca-kaca, seolah ia baru saja mendapatkan bisikan dari langit. Aku ingin bertemu Allah dengan hati yang bersih. Tanpa beban dunia, tanpa siapapun, hanya aku dan dia. Aku butuh menyendiri. Ada jeda panjang di antara kata-katanya, seolah ia sedang berdialog langsung dengan langit. Aku menunduk. Hati kecilku sempat merasa ada yang janggal. Tapi siapa aku untuk menghalangi niat suci suamiku bertemu Tuhannya? Bukankah sebagai istri aku seharusnya mendukung? Lagi pula, Dimas bukan tipe lelaki yang neko-neko. Ia rajin salat, sabar, tak pernah membentakku, dan sejak awal menikah, kami berkomitmen untuk saling mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau itu memang keinginanmu, aku dukung. Aku yang biayai ya, kataku akhirnya, sambil menggenggam tangannya. Ia terdiam, lalu mengangguk. Terima kasih. Kamu istri terbaik. Beberapa hari kemudian, aku mentransfer 45 juta rupiah dari tabunganku. Uang yang selama ini kukumpulkan sedikit demi sedikit untuk renovasi rumah, kurlakan demi ibadah suamiku. Dalam hati, aku merasa bangga. Suamiku akan pergi ke Tanah Suci. Ia akan mendoakan kami. Dan mungkin, sepulangnya nanti, ia akan jadi pribadi yang lebih dalam lagi imannya. Lebih lembut, lebih utuh. Kupeluk Dimas di bandara. Ia mencium keningku lembut, lalu menoleh ke arah anak kami yang masih balita. Ayah titip kamu ya, nak. Aku melambai saat ia melangkah masuk. Hatiku hangat, bangga, tapi diam-diam, ada kabut kecil yang menggelayut di dada. Entah firasat atau sekadar rasa kehilangan karena ia pergi sendirian. Namun, yang tidak pernah aku tahu adalah perjalanan spiritual itu bukan untuk menemui Allah, tapi untuk bertemu seseorang yang selama ini disembunyikannya dariku. Seseorang yang akan membuatku mempertanyakan, apakah 45 juta rupiah itu adalah biaya untuk ibadah, atau tiket pengkhianatan? Pagi itu, aku membuka gudang kecil di pojok ruang tamu. Koper besar berwarna biru dongker itu teronggok di sana, berdebu tapi masih kokoh. Koper yang pernah kami bawa saat umrah pertama kali setelah menikah. Koper yang penuh kenangan, pakaian ihram Dimas, mukena putihku,
Bahkan masih ada label bagasi bertuliskan, "Jeddah," yang belum sempat kulepas. Dengan semangat, aku bersihkan koper itu. Kugosok sisi-sisinya, kuselipkan beberapa sachet pengharum pakaian, dan kupastikan semua rodanya masih bisa berputar dengan lancar. Dalam hatiku, ada rasa bangga dan haru. Dimas akan berangkat ke tanah suci lagi. Aku ingin ia membawa bagian dari kisah kami bersamanya. Saat ia keluar dari kamar mandi, kubawa koper itu ke depannya. "Mas, ini koper biru kita. Aku udah bersihin, biar barang-barangmu lebih muat." Tapi wajahnya mendadak berubah. Ia menatap koper itu dengan ekspresi aneh. Bukan terharu, bukan pula gembira. Lebih seperti cemas. "Enggak usah, Yang. Aku mau pakai koper kecil aja." Lebih simpel, jawabnya cepat, nyaris tergesa. Aku mengernyit. "Tapi Mas, koper kecil mana cukup? Kan baju ihram, peralatan mandi, oleh-oleh juga pasti." "Aku nggak mau ribet," potongnya cepat. "Aku cuma mau bawa yang perlu-perlu aja. Lagian cuma sebentar." Nada bicaranya agak tajam. Tidak seperti Dimas biasanya. Aku terdiam. Menggenggam pegangan koper yang masih dingin dan berdebu itu erat-erat. Ada sesuatu yang terasa janggal. Terlalu janggal. Dimas bukan tipe lelaki praktis. Ia selalu ingin semua serba lengkap. Bahkan saat pergi dinas sehari saja, ia bisa bawa 2 setel baju cadangan dan alat cukur elektrik. Tapi untuk umrah, perjalanan spiritual seumur hidup, ia hanya ingin koper kecil? "Yakin cukup, Mas?" tanyaku pelan, mencoba mencari celah untuk membuktikan bahwa instingku tak salah. Ia hanya tersenyum tipis. Tapi bukan senyum yang biasa kupahami. Kali ini, senyumnya tidak sampai ke mata. "Yakin. Aku cuma mau fokus ibadah. Yang simpel-simpel aja." Aku mengangguk pelan. Tak ingin berdebat. Tapi hatiku tak bisa dibohongi. Ada benih curiga yang mulai tumbuh. Diam-diam, dalam sunyi yang kupendam sendiri. Dan aku tidak tahu bahwa koper kecil itu akan menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada ukurannya. Malam keberangkatan itu, suasana rumah terasa sepi tapi menegang. Tak ada canda khas Dimas seperti biasanya. Tak ada pelukan hangat, tak ada pelukan lama dari anak kami. Hanya hening dan langkah-langkah yang terasa seperti menjauh, bukan menuju Allah, tapi entah kemana. Dimas sudah rapi sejak maghrib. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana hitam bahan, dan jaket tipis. Bukan pakaian ihram. Tapi aku berusaha menahan lidahku yang mulai gatal dengan pertanyaan. Mungkin, pikirku, ia akan berganti pakaian di bandara. "Aku berangkat sekarang ya," katanya singkat, sambil meraih tas ransel dan koper kecilnya. Aku melangkah cepat, mengambil kunci mobil. "Biar aku antar ke bandara." Tapi Dimas menahan. "Gak usah, Yang. Aku naik taksi online aja." Aku berhenti. Menatapnya penuh tanya. "Kenapa? Aku? Kan istrimu, wajar kalau aku antar." Ia menghela napas. "Aku pengen berangkat dengan ringan. Tanpa tangisan, tanpa pelukan, biar ikhlas langkahku. Ini perjalanan batin, bukan liburan." Kalimatnya terdengar bijak, sangat religius. Tapi, ada sesuatu di nada suaranya yang menggelitik. Seperti kalimat yang sudah ia siapkan sejak lama. Dan saat ia sibuk merapikan tasnya, aku melihatnya meletakkan amplop coklat kecil di meja. Tiket dan paspornya. Mungkin ia lupa, atau mungkin terlalu percaya padaku. Tanganku gemetar saat meraih amplop itu diam-diam. Degup jantungku tak beraturan.
Seperti baru saja akan membuka sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Aku buka perlahan. Di dalamnya, selembar kertas boarding pass. Tiket elektronik. Nama, Dimas Arif Wibowo. Tapi, mataku membelalak saat membaca baris kecil di pojok kanan atas. Tujuan, Kuala Lumpur. Bukan Jeddah. Bukan Tanah Suci. Kuala Lumpur. Darahku seperti berhenti mengalir. Tanganku gemetar. Jantungku berdegup keras sampai menyesakkan dada. Bibirku bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Dalam kepalaku hanya satu tanya menggema. Kenapa, bukan ke Tanah Suci? Kenapa, Kuala Lumpur? Aku menutup amplop itu buru-buru saat Dimas kembali ke ruang tamu. Aku pamit ya, katanya, menunduk dan mencium punggung tanganku. Aku tersenyum kaku, membeku, menyembunyikan badai dalam dadaku. Hati-hati di jalan ya, Mas. Dan saat pintu tertutup di belakangnya, aku jatuh terduduk. Napasku berat, mataku panas. Tapi yang paling menyakitkan adalah, aku masih berharap aku salah. Masih berharap semua ini cuma kesalahpahaman. Bahwa tiket itu bukan miliknya. Bahwa ia tetap akan naik pesawat menuju Mekah, bukan kepelukan orang lain. Namun hati kecilku tahu, malam ini bukan perjalanan spiritual. Tapi awal dari pengkhianatan. Sudah 2 hari sejak Dimas berangkat umrah. Di rumah, aku mencoba bersikap biasa. Menjalani hari-hari seolah tak terjadi apa-apa. Tapi tubuhku kosong. Seperti robot. Sekadar bergerak. Tanpa jiwa. Setiap kali adzan terdengar, aku berusaha berdoa agar Dimas diberi keselamatan, agar doanya di Tanah Suci dikabulkan, agar semua ibadahnya diterima. Tapi entah kenapa, air mataku selalu menetes setiap kali menyebut namanya. Ada luka yang tidak bisa disangkal. Ada curiga yang mengoyak batin. Dan malam itu, aku sudah tidak tahan lagi. Aku duduk di ruang kerja dengan laptop terbuka. Amplop kecil berisi tiket itu kugenggam erat. Pelan-pelan, kuarahkan kursor ke situs maskapai. Kutulis nomor booking yang kemarin sempat kupotret dengan ponsel. Jari-jariku dingin. Tanganku bergetar. Klik. Loading. Beberapa detik kemudian, layar memunculkan detail penerbangan. Penerbangan, Jakarta, CGK, Tokyo Haneda, HND. Maskapai, Japan Airlines. Tanggal, sesuai malam keberangkatannya. Aku terpaku. Mataku membesar. Lidahku keluh. Jepang? Bisikku sendiri. Bukan Arab Saudi. Kujatuhkan tubuhku ke sandaran kursi. Seakan semua oksigen di ruangan ini lenyap. Napasku memburu. Jantungku seperti diperas. Kutekan lagi kode booking. Kutelusuri ulang. Tidak ada connecting flight. Tidak ada jadwal menuju Jeddah atau Madinah. Hanya satu penerbangan. Langsung ke Tokyo. Dimas tidak sedang beribadah. Dia sedang berbohong. Tangisku pecah malam itu. Ya Allah, aku bahkan membayai pengkhianatanku sendiri. Kupandangi transfer bank 45 juta rupiah yang baru minggu lalu kulakukan. Uang yang kukira akan menjadi amal ibadah, ternyata digunakan untuk sebuah kebohongan yang tak pernah kubayangkan. Lalu bayangan wajah Dimas terlintas di benakku. Senyumnya. Kata-katanya tentang hati bersih dan tanpa beban dunia. Semuanya dusta. Disusun rapi. Dirancang sempurna. Seolah aku ini bodoh, polos, dan tak layak tahu kebenaran. Apa yang kau cari di Jepang, Mas? Siapa yang kau temui di sana? Pertanyaan itu menggantung, mencekik, menyesakkan.
Dan malam itu, aku tahu satu hal pasti. Aku bukan hanya ditinggalkan. Aku ditipu, dibohongi, dikhianati, oleh orang yang kupikir sedang menengadahkan tangan di depan Ka'bah. Padahal mungkin sedang menggenggam tangan wanita lain di negeri Sakura. Hari itu langit mendung. Hujan turun pelan-pelan, membasahi kaca jendela rumah seperti mencerminkan isi hatiku yang mulai remuk. Aku duduk sendirian di ruang makan, menatap kosong secangkir teh yang sudah dingin sejak tadi. Anak kami sudah tidur siang, dan rumah dalam keadaan hening. Tapi pikiranku ribut. Aku masih belum bisa menerima bahwa Dimas ternyata tidak pergi umrah. Ia terbang ke Jepang, bukan ke Tanah Suci. Dan ia melakukannya dengan begitu rapi, begitu tenang, seperti aktor hebat yang sudah terbiasa berdiri di atas panggung kebohongan. Tapi aku tidak bisa hanya diam. Tidak bisa. Aku harus tahu, siapa Dimas sebenarnya selama ini? Dengan tangan gemetar, kubuka daftar kontak di ponsel. Kucari nama yang sudah lama tak kuhubungi, Pak Heru. Teman sekantor Dimas, pria yang dulu sering main ke rumah saat mereka sedang lembur proyek. Ia tahu Dimas luar dalam. Dan yang lebih penting, ia tahu versi Dimas yang tidak selalu kutahu. Kutulis pesan pelan-pelan. Kuusahakan tetap sopan, tetap tenang. Meski hatiku sedang meledak-ledak oleh curiga dan perih. Assalamualaikum, Pak. Maaf ganggu. Saya mau tanya, Dimas ke Jepang itu dalam urusan kerja, dinas, atau ada hal lain? Katanya ke saya, dia ke Tanah Suci untuk umrah. Tapi saya lihat tiketnya ke Tokyo. Pesanku terkirim. Aku menunggu. Menunggu dalam diam yang menyiksa. 5 menit. 10 menit. 15 menit. Baru 1 centang. Hatiku semakin tak tenang. Tangan basah oleh keringat dingin. Dadaku seperti diikat kencang. Perasaan yang tadinya ragu, kini mulai berubah jadi kemarahan yang menggelegak. Sampai akhirnya, centang 2. Biru. Notifikasi muncul. Loh, Dimas bilang ke kamu umrah? Setahuku, dia sempat cerita memang pengin ke Jepang buat perjalanan pribadi. Saya kira kamu tahu. Aku membacanya berulang kali. Kata-kata itu seperti cambuk yang memukul wajahku berkali-kali. Saya kira kamu tahu. Aku terdiam. Lalu ku ketik balasan dengan tergesa, jemariku hampir tak bisa dikendalikan. Maksudnya perjalanan pribadi? Memangnya dia ke sana untuk apa? Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Dia pergi diam-diam. Balasan berikutnya datang cepat. Dimas pernah bilang dia sempat ikut kursus bahasa Jepang. Tapi diam-diam, kayaknya memang nggak banyak yang tahu. Saya sempat heran juga, soalnya itu bukan urusan kantor. Tapi ya, saya kira mungkin kamu tahu juga. Kursus bahasa Jepang. Diam-diam. Aku memejamkan mata. Napasku berat. Terputus-putus. Tangisku mulai menetes satu persatu. Rasa dikhianati itu semakin menyesakan. Ada banyak hari yang kulalui tanpa tahu bahwa saat aku menyiapkan makan malam untuknya, saat aku menyetrika bajunya, mencuci sepatunya, ia sedang belajar bahasa untuk bisa berbicara dengan wanita lain. Pak, apa Dimas pernah cerita tentang siapa yang ia temui di sana? Tanyaku lagi, dengan sisa tenaga. Beberapa detik yang sunyi. Lalu satu pesan masuk lagi. Mbak, saya nggak enak sebenarnya ngomong. Tapi ya sudahlah, saya juga kasihan. Dimas pernah cerita soal seorang wanita, relasi bisnis katanya, tinggal di Osaka. Orang Jepang. Cantik. Pintar. Dosen, kalau nggak salah. Saya pikir itu cuma cerita biasa. Tapi Dimas kelihatan terlalu antusias tiap kali cerita soal dia.
Relasi wanita. Di Osaka. Dosen. Cantik. Pintar. Dan aku di sini. Di rumah. Memasak. Mencuci. Mengasuh anak kami. Menunggu dengan doa dan keyakinan bahwa suamiku sedang bersujud di depan Ka'bah. Padahal, mungkin ia sedang duduk di restoran ramen di pinggir jalan Osaka, tertawa dengan wanita itu. Lalu air mataku benar-benar pecah. Tangisku bukan lagi tangisan pelan, tapi yang meledak, yang tak bisa ditahan. Ya Allah, kenapa harus aku? Kenapa aku yang ditipu seperti ini? Aku terisak di lantai, memeluk ponsel yang masih menyala. Suara hujan di luar terdengar semakin deras. Seolah langit pun ikut menangisi hatiku yang kini sobek tak bersisa. Seluruh kepingan kecurigaanku mulai menyatu. Koper kecil, penolakan diantar ke bandara, wajahnya yang seperti sedang menyembunyikan bom waktu. Semuanya kini masuk akal. Dimas sudah mempersiapkan ini semua sejak lama. Belajar bahasa, merancang kebohongan, memilih waktu. Menjadi aktor dalam drama keagamaan yang ternyata palsu sejak awal. Dan yang paling membuatku sesak, aku mendanai semua kebohongan itu dengan penuh cinta. Setelah semua yang kutahu, tiket ke Jepang, kursus bahasa yang dirahasiakan, dan wanita misterius dari Osaka, aku seharusnya marah. Seharusnya mengamuk, mengusirnya dari hidupku. Tapi anehnya, aku memilih diam. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin tahu sejauh apa Dimas akan berbohong. Aku ingin tahu sampai titik mana seorang lelaki bisa menyamar sebagai sosok suci, padahal langkah-langkahnya begitu kotor. Maka malam itu, aku memberanikan diri mengirim pesan. Nada pesanku kubuat tenang, dingin, seperti istri yang masih percaya. Seperti perempuan yang tidak tahu apa-apa. Mas, gimana umrahnya? Semoga lancar ya. Jangan lupa doakan aku dan anak kita di depan Ka'bah. Butuh beberapa menit sebelum ia membalas. Alhamdulillah, lancar. Di sini tenang banget, adem, rasanya damai. Aku membaca pesan itu sambil menahan napas. Menahan air mata, menahan amarah yang mulai mendidih. Damai, katanya. Sementara aku, di rumah sendiri, mengasuh anak sambil pura-pura kuat. Makan sendiri, tidur sendiri, menangis dalam diam sambil terus melihat tiket pesawat ke Tokyo yang kini kusimpan di laci lemari pakaian. Setengah jam kemudian, ia mengirim foto. Gambar Masjid Nabawi. Malam hari, penuh lampu, tenang, indah sekali. Ini Masjid Nabawi tadi pagi, tulisnya. Aku membalas dengan emoji tangan menengadah. Tidak berkata apa-apa, hanya diam. Tapi setelah itu, aku membuka Google. Kuketik kata kunci, Masjid Nabawi Night Shot. Dan dalam hitungan detik, gambar yang ia kirim muncul. Persis. Bukan foto yang ia ambil, tapi gambar dari internet. Tanganku gemetar. Jantungku berdebar begitu keras sampai terasa di telinga. Dimas tidak hanya berbohong, ia bahkan tidak repot-repot mengambil foto sendiri. Ia ambil dari Google. Ia cari gambar masjid, lalu mengirimkannya padaku, seolah aku ini boneka tanpa otak. Kenapa? Mas, kenapa segitunya kamu nipu aku? Aku bicara pada layar ponsel yang kosong. Beberapa hari berlalu. Ia tak pernah mengajak video call. Padahal saat aku minta, jawabannya selalu menghindar. Maaf ya, jaringan di sini nggak stabil. Aku habis dari Raudah, sinyalnya buruk banget. Nanti aja ya, aku lagi buru-buru ke ziarah. Lalu hanya foto-foto kiriman yang terus datang. Semua indah.
semua masjid dan pemandangan tanah suci. Tapi semua itu bisa kudapatkan dalam hitungan detik lewat Google Images. Tidak ada satupun yang asli. Tidak ada satupun yang benar-benar diambil dari kameranya. Dan aku mulai sadar. Bahkan kebohongan pun kini jadi ibadah baginya. Ia bukan sedang menyembah Tuhan. Ia sedang membangun kebohongan besar dengan menyisipkan lafaz-lafaz suci agar terlihat benar. Sementara aku di sini, sendiri, rapuh, tapi mulai kuat. Baiklah, Mas. Kau teruskan saja lakon sucimu itu. Tapi ingat, semua yang kau bangun dari dusta akan runtuh oleh doa wanita yang kau hancurkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah Dimas terus membayang. Senyumnya, tutur katanya saat pamit, menuju Allah, dan sederet pesan manis yang kini terasa seperti racun. Tanganku tak bisa diam. Hatiku lebih gelisah dari sebelumnya. Meski ia terus mengirimkan foto-foto masjid dari Google dan pesan-pesan bernada religius, aku tahu ada sesuatu yang sangat salah. Aku tak bisa hanya duduk dan menangis. Aku harus tahu semuanya. Aku harus membuka sendiri tabir kelam yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Dengan perasaan penuh dendam dan sakit hati, aku membuat akun Instagram palsu. Nama perempuan asing yang kutemukan dari pencarian acak. Foto profil pakai gambar bunga sakura. Akunku kosong, hanya satu postingan. Tapi cukup meyakinkan untuk menjelajah. Kupakai akun itu untuk mencari dengan satu kata kunci, Osaka. Aku menjelajah seperti orang kesurupan. Menggali akun-akun perempuan Jepang yang terbuka. Wajah-wajah manis, caption-caption bahasa Jepang dan Inggris, potret kehidupan yang seakan jauh dariku. Tapi kemudian, satu akun membuat nafasku tercekat. Nama akunnya Miyuki Heart. Wajah wanita itu cantik. Kulitnya putih bening. Senyumnya hangat. Rambut hitam panjang tergerai rapi. Tapi yang membuat jantungku nyaris berhenti adalah wajah pria di salah satu fotonya. Dimas. Duduk di taman bunga, mengenakan jaket abu-abu dan topi bisbol. Ia tertawa lepas. Bahagia. Lebih bahagia dari semua ekspresi yang pernah kulihat sejak kami menikah. Tapi bukan itu yang menghancurkan aku. Captionnya, senang sekali akhirnya kamu datang, cintaku. Dua hati terima kasih karena memilihku, meski itu tak mudah. Tanganku langsung gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa dibendung. Ponsel nyaris terlepas dari tanganku. Aku membeku. Mataku tak berkedip menatap layar. Cintaku. Memilihku. Itu bukan bahasa relasi kerja. Bukan bahasa rekan bisnis. Itu bahasa cinta. Bahasa yang dulu ia ucapkan padaku saat melamarku di pinggir danau. Bahasa yang kini ia tujukan pada wanita lain, ribuan kilometer dari rumah ini, dari anak kami. Aku terus menggulir akun itu. Dalam postingan lain, mereka berfoto di kafe Jepang, di kuil tua, bahkan di sebuah studio musik. Captionnya ringan tapi menusuk. You and me, finally. Our little escape from the world. Aku tak bisa membaca lagi. Rasanya jantungku diremas. Hancur berkeping-keping. Napasku putus-putus. Ingin menjerit, tapi tak bisa. Ingin membanting ponsel, tapi itu tak akan menghapus pengkhianatan yang sudah telanjur nyata. Jadi benar, selama ini, saat aku menangis dalam sujud memintakan keselamatan untuknya di tanah suci, ia sedang tersenyum memeluk wanita lain di taman bunga. Aku memeluk tubuhku sendiri. Gemetar. Dingin. Jadi ini, Mas, alasanmu ingin bertemu Allah tanpa beban dunia? Karena beban duniamu adalah aku. Aku yang kau sebut beban.
Aku yang kau tinggalkan demi Miyuki. Aku tak tahu siapa yang lebih bersalah. Dimas yang berbohong, atau aku yang begitu bodohnya percaya. Malam itu, aku menatap langit dari jendela kamar. Hujan belum turun, tapi awan kelam menggantung. Sama seperti hatiku, gelap, berat, dan penuh petir yang siap menyambar. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pergi, aku berbisik pelan. Tunggu saja, Mas, badai ini belum selesai. Kau pikir aku tak tahu? Tapi aku tahu, dan kau akan tahu rasanya kehilangan. Seperti aku kehilangan diriku sendiri saat percaya padamu. Pagi itu aku bangun bukan sebagai perempuan yang patah hati. Aku bangun sebagai perempuan yang ditikam dari belakang, dan memutuskan untuk tidak lagi berdarah. Wajahku masih sembab. Mataku bengkak karena semalaman menangis diam-diam. Tapi saat kutatap wajah anakku yang masih tidur lelap di sampingku, dada ini terasa panas. Bukan hanya karena luka, tapi karena api harga diri yang mulai menyala. Cukup sudah. Cukup. Dimas sudah melewati batas. Ia tidak hanya mengkhianati cinta dan kepercayaan. Ia mempermainkan agama, memalsukan doa, dan menjadikan nama Tuhan sebagai tameng untuk membiayai selingkuhannya di Osaka. Ia pikir aku akan diam? Ia pikir aku akan terus tersenyum dan menyiapkan nasi goreng hangat saat ia pulang dari pelukan wanita lain? Tidak. Hari ini, aku tak akan menangis. Hari ini, aku akan bergerak. Dengan mata yang masih merah dan jari yang sedikit gemetar, aku duduk di meja kerja dan menyalakan laptop. Kubuka satu persatu, akun mobile banking, kartu debit, kartu kredit. Semua atas nama bersama, semua yang bisa ia akses dari manapun. Langkah pertama, ubah semua password. Klik. Langkah kedua, log out semua sesi perangkat lain. Klik. Langkah ketiga, hubungi bank, minta pemblokiran kartu. Saya ingin blokir kartu atas nama Dimas Arif Wibowo. Segera. Petugas customer service sempat bertanya, ada alasan khusus, Bu? Aku tersenyum tipis. Penyalahgunaan. Saya pemilik utama rekening. Beberapa detik hening. Baik, Ibu. Kami proses sekarang juga. Klik. Selesai. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua akses keuangan yang selama ini dinikmati Dimas, uang tabungan, kartu kredit, limit belanja, aplikasi transaksi online, bahkan akses dompet digital, sudah tak bisa disentuhnya lagi. Kini, hanya ada satu suara dalam kepalaku. Kalau kau bisa berdusta dengan begitu rapi, Mas, maka aku pun bisa bersikap dingin dengan sangat elegan. Aku duduk tegak, menatap layar laptop dengan tenang. Tapi di dalam dada, ada gelombang hebat yang bergulung-gulung. Ini bukan soal uang. Ini soal harga diri. Soal mengambil kembali kendali hidup yang sempat kulepas, karena terlalu percaya pada cinta yang palsu. Beberapa jam kemudian, sebuah notifikasi masuk di ponselku, dari sistem keamanan mobile banking. Akses tidak sah terdeteksi. Permintaan kode OTP dari perangkat di luar negeri. Aku tertawa kecil. Dimas mulai panik. Dia mencoba masuk. Mungkin sedang berada di kamar hotel di Osaka, wajahnya memucat saat saldo tidak bisa dilihat, saat transaksi tertolak, saat kartu debitnya tidak bisa digunakan untuk membayar makan malam bersama si Miyuki itu. Rasakan, Mas. Selama ini aku yang biayai pengkhianatanmu. Sekarang, coba rasakan hidup tanpa akses ke rekening yang selama ini kamu manfaatkan dengan manis. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak ia pergi, aku merasa berdaya. Bukan karena membalas dendam, tapi karena aku mulai berdiri. Bukan sebagai istri yang dikhianati,
tapi sebagai perempuan yang memilih tidak lagi jadi korban. Pagi itu, sinar matahari menerobos jendela kamar seperti biasa. Tapi ada yang berbeda di dalam diriku, aku sudah tidak lagi sama. Luka itu belum sembuh, tapi sudah mengeras. Tangisku belum berhenti, tapi sudah berubah jadi senjata. Aku sedang menyuapi anakku sarapan ketika ponselku bergetar di meja. Notifikasi dari Dimas. Ku buka. Dimas. Sayang, kenapa saldo hilang semua? Aku ditolak di hotel. Uangnya kemana? Tanganku berhenti sejenak. Sendok berisi nasi tersisa menggantung di udara. Jantungku berdetak pelan, tapi mantap. Aku bisa membayangkan wajahnya, panik, pucat, mungkin berkeringat. Mungkin Miyuki berdiri di sampingnya, kebingungan karena tagihan hotel tak bisa dibayar. Mungkin ia baru sadar bahwa hidup yang ia bangun dari kebohongan tak akan selamanya aman. Dan aku tak panik. Aku tak gemetar. Aku malah merasa lega. Kupandangi pesan itu lama. Lalu aku mengetik pelan, satu kata demi satu kata, tanpa emosi, tanpa dendam. Hanya dingin. Dan sangat jelas. Cari Allah di jalan, Mas. Kamu, kan katanya mau mendekat padanya. Kukirim. Selesai. Tak ada penjelasan. Tak ada emosi. Tak ada belas kasihan. Kau yang memulainya, Mas. Maka hadapi hasilnya. Ponselku kembali bergetar tak lama kemudian. Bertubi-tubi. Sayang, kamu kenapa ngomong gitu? Aku lagi di luar negeri. Aku butuh uang buat bayar hotel dan makan. Aku nggak ngerti kenapa kamu begini. Kamu curiga apa sih? Aku tuh berusaha cari ketenangan. Aku hanya menatap layar itu sambil tersenyum pahit. Ternyata, ketenangannya bisa goyah hanya karena saldo yang hilang. Jadi, bukan Tuhan yang ia cari, tapi kenyamanan. Kenyamanan yang selama ini aku sediakan. Aku biayai. Sekarang aku tarik semuanya. Biarkan ia merasa sepi. Biarkan ia tahu rasanya tidak punya sandaran. Biarkan ia bertanya pada dirinya sendiri, di mana Tuhanmu saat uangmu habis dan sandaranmu pergi? Aku tidak membalas. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kemenangan dalam diam. Sudah beberapa hari aku tak mendengar kabar dari Dimas. Setelah kututup semua akses keuangan, ponselku tak lagi ramai dengan pesan penuh dalih. Aku kira dia akan tetap bertahan dengan cinta barunya. Itu, mungkin Miyuki menanggung semua. Tapi ternyata, pagi itu, aku sedang menjemur pakaian, ketika ponselku bergetar pelan. Sebuah pesan suara masuk dari nomor asing, kode negaranya dari Jepang. Ada jeda. Lalu kudengar suara yang tak asing, tapi terdengar jauh, patah dan penuh tangis. Assalamualaikum, ini aku, Dimas. Tolong, sayang, aku nggak tahu harus ke siapa lagi. Miyuki ninggalin aku, semua barangku dia ambil. Aku sekarang tidur di taman, makan dari sisa roti di stasiun. Isaknya terdengar parau. Aku nyesel. Aku salah. Aku bego. Tolong, walau sedikit, kirimin uang buat tiket pulang, ya. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku berdiri mematung. Jemuran di tanganku jatuh ke tanah. Dunia terasa sunyi, seolah semua suara disedot oleh satu kalimat, aku tidur di taman. Hatiku, jujur, remuk kembali. Bukan karena iba, tapi karena ini Dimas. Lelaki yang dulu kupercaya sepenuh hati. Yang kubela mati-matian di depan keluargaku. Yang aku biayai umrah dengan harapan ia jadi imam yang lebih baik. Dan sekarang,
Gelandangan di negeri asing karena ulahnya sendiri. Aku menghela napas panjang, mencoba menstabilkan dadaku yang sesak. Tangisan itu pernah kuanggap suci. Dulu, setiap kali ia menangis, aku luluh. Aku peluk. Aku maafkan. Karena kupikir air mata adalah tanda kesungguhan. Tanda penyesalan. Tapi sekarang, tangis itu datang bukan dari cinta, tapi karena kehilangan kenyamanan. Karena kartu ATM-nya diblokir. Karena wanita simpanannya meninggalkan dia di negeri asing. Bukan karena kehilangan aku. Kutarik napas dalam-dalam. Lalu kuketik balasan, perlahan. Hati-hati. Kau bohong saat bilang ingin bertemu Allah. Sekarang saat kau benar-benar sendiri, temuilah dia dengan jujur. Aku bukan Tuhan. Aku sudah selesai jadi penolongmu. Kukirim pesan itu tanpa benci, tanpa dendam. Hanya kelegaan yang hening. Akhirnya, luka ini mulai menutup, bukan karena dia minta maaf. Tapi karena aku berhenti berharap. Hari-hariku terasa hening, seperti ada yang menggantung di langit-langit dada, menunggu jatuh sebagai badai. Sejak pesan suara Dimas yang penuh tangisan beberapa hari lalu, aku tak membalas apapun. Tapi benakku terus bergemuruh. Apa yang sebenarnya terjadi di Jepang sana? Mengapa Miyuki tiba-tiba pergi? Ada bagian dari diriku yang masih haus akan kebenaran. Bukan karena peduli, tapi karena aku butuh tahu di mana batas kebodohanku dulu. Lalu pagi itu datang, dengan sebuah DM masuk dari akun tak dikenal. Nama profilnya Indosaka_helpdesk. Sebuah akun komunitas bantuan warga Indonesia di Osaka, Jepang. Pesannya sederhana. Mbak, maaf ganggu. Kami ingin konfirmasi apakah ini suami Mbak. Disertai foto Dimas duduk di pinggir jalan, mengenakan jaket buluk, menunduk, dan mengemis dari botol plastik kecil di tangannya. Beliau ditemukan di daerah Tennoji Station. Mengaku kehilangan dompet, paspor, dan tempat tinggal. Saat diminta menyebut kontak keluarga, beliau sebut nama Mbak. Tanganku gemetar. Aku menatap foto itu lama, tak percaya. Inikah Dimas yang dulu selalu tampil rapi, wangi, penuh gaya? Kini duduk di trotoar asing, wajahnya sembab, matanya kosong, rambutnya berantakan seperti tak disentuh sisir berhari-hari. Air mataku mengambang, bukan karena kasihan. Tapi karena kenyataan ini terasa terlalu tragis untuk pria yang pernah kusebut imam. Tak lama, muncul pesan lain. Kali ini dari seorang perempuan Indonesia yang ternyata bekerja sebagai penerjemah lepas di Osaka, kenal dengan komunitas di sana. Namanya Amira. Mbak, maaf saya ikut hubungi. Dimas tinggal dengan seorang wanita Jepang bernama Miyuki. Mereka sempat terlihat sering ke kafe mahal, pusat perbelanjaan. Tapi 2 hari lalu, Dimas diusir. Miyuki bilang, "He is useless now. No money, no bank card." Kepalaku berdenyut. Jadi benar, semua ini bukan cinta. Ini cuma kontrak bodoh tanpa kertas. Dari potongan informasi yang kukumpulkan, dari Amira, komunitas diaspora, dan penelusuran diam-diam lewat akun fake, aku tahu bahwa Dimas selama ini dimanfaatkan. Miyuki bukan hanya pacar, dia pelacur berkedok kekasih. Seorang wanita pintar, manipulatif, yang tahu cara memeras dengan sentuhan, senyum manis, dan rayuan lembut dalam bahasa Jepang yang tak bisa Dimas tolak. Miyuki menjanjikan kebebasan dan cinta. Tapi yang sebenarnya ia incar adalah sponsor visa untuk tinggal lebih lama di Jepang, serta akses ke kartu ATM dan aplikasi bank Dimas. Dan Dimas, dengan ego pria yang merasa dipuja di negeri asing, menyerahkan semuanya. Dompet, tabungan, harga diri,
Sampai hari aku memutus semua akses keuangan itu. Dan pada malam yang sama, Dimas diusir. Bukan dengan teriakan, tapi dengan satu kalimat datar dari bibir yang dulu dia puja. No money, no love. Get out. Tak ada drama seperti di sinetron. Hanya satu kalimat pendek yang memusnahkan seluruh hayalan. Tak ada koper yang dikembalikan. Tak ada paspor yang dikasih. Miyuki menyuruh Dimas keluar dari apartemen kecilnya, hanya dengan pakaian di badan dan ponsel yang nyaris mati baterai. Cinta berakhir saat saldo habis. Aku menatap langit-langit kamar malam itu. Dimas ada di Jepang, kelaparan, tidur di bangku stasiun, memohon pada orang asing untuk sekadar mendapat sepotong roti. Sementara aku, di sini, akhirnya mengerti bahwa mungkin aku bukan satu-satunya yang ditipu. Miyuki pun memanfaatkannya seperti ia dulu memanfaatkan aku. Tapi yang membedakan kami berdua adalah, aku mencintai Dimas karena aku ingin bersamanya dalam susah senang. Miyuki mencintai Dimas karena ingin menikmati senangnya saja. Ironis. Dulu aku yang menangis saat Dimas berangkat ke umrah. Kini, dia yang menangis karena ditinggal saat sedang berzina dalam bentuk paling modernnya. Sebuah pelajaran hidup yang akhirnya terasa adil. Hari itu langit mendung. Hujan belum turun, tapi udara terasa berat, seolah semesta ikut menahan napas menanti keputusan besar. Aku sedang menyiapkan makan malam saat ponselku berdering. Nomor tak dikenal, berkode internasional. Aku sempat diam beberapa detik sebelum mengangkat, karena firasatku buruk. Halo? Ini dengan Ibu? Sinta? Ya? Suara di seberang terdengar formal, tegas, dengan aksen khas Jepang yang kaku namun sopan. Iya, benar. Ada apa, ya? Perkenalkan, saya Officer Nakamura dari Imigrasi Jepang, Osaka Branch. Kami menghubungi Anda karena seseorang yang mengaku sebagai pasangan Anda, atas nama Dimas Prasetyo, saat ini sedang kami tahan karena melanggar izin tinggal. Jantungku berhenti sepersekian detik. Melanggar izin tinggal? Tanyaku pelan, walau sebenarnya aku sudah bisa menebaknya. Iya. Yang bersangkutan tidak memiliki visa aktif, tidak ada tempat tinggal tetap, dan tidak dapat menunjukkan bukti dukungan finansial. Ada jeda. Lalu kalimat selanjutnya terdengar seperti petir menggema di dadaku. Beliau menyebut nama Anda sebagai penjamin hukum dan finansial untuk proses deportasi secara sukarela. Kami ingin tahu apakah Anda bersedia membantu. Tanganku mengepal. Lututku lemas. Penjamin? Aku? Orang yang dia hianati. Yang ia bohongi soal umrah. Yang ia permainkan dengan foto-foto hasil Google Masjidil Haram, saat sebenarnya ia memeluk wanita lain di Osaka. Yang tabungannya ia habiskan demi cinta palsu dan tiket kebohongan. Yang ia tinggalkan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan sekarang? Setelah semuanya hancur, setelah dia menjadi gelandangan, setelah Miyuki menendangnya seperti binatang liar, ia menyebut namaku. Lagi. Sebagai penyelamat. Suara di ujung telepon kembali terdengar, seolah sadar aku belum menjawab. Ibu Sinta, apakah Anda bersedia menjadi penjamin? Jika tidak, kami akan memproses sesuai prosedur tahanan imigrasi. Aku menarik napas panjang. Dalam-dalam. Jauh ke dada. Menahan air mata yang bukan karena rindu, tapi karena kecewa yang terlalu dalam telah berubah menjadi datar. Lalu dengan suara setenang mungkin, aku menjawab, "Maaf, saya tidak bisa menjadi penjamin. Dia bukan tanggung jawab saya. Dia sudah memilih jalannya, dan saya sudah selesai menanggung akibatnya." Hening. Suara di ujung sana terdengar kaku tapi sopan.
Baik. Terima kasih atas waktunya. Klik. Telepon ditutup. Dan aku berdiri lama di dapur, mematung. Suara air mendidih di panci terdengar seperti gema jauh dari dunia yang berbeda. Aku bukan lagi wanita yang akan menangis, meminjam uang kanan kiri demi menyelamatkan laki-laki yang tak pernah benar-benar mencintaiku. Aku bukan lagi istri yang rela berkorban, memohon-mohon agar suaminya berubah. Kini, aku adalah wanita yang sudah belajar bahwa mencintai diri sendiri jauh lebih sehat daripada menyelamatkan orang yang terus menyakiti. Dimas mungkin mengira aku akan tetap menjadi payungnya saat badai datang. Tapi dia lupa, bahkan payung pun bisa patah jika terus diterjang angin yang sama. Dan kali ini, aku memilih untuk tidak meneduhkan siapapun, kecuali diriku sendiri. Setelah menutup telepon dari imigrasi Jepang, aku pikir badai itu sudah selesai. Bahwa keputusan tegas untuk tidak menjadi penjamin Dimas akan membuat semuanya berakhir dengan tenang. Tapi ternyata, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Bukan dari luar negeri, tapi dari dalam negeri. Dari orang-orang yang seharusnya berdiri di sisiku, tapi justru menancapkan pisau paling dalam. Pagi itu, aku menerima panggilan video dari nomor yang sudah lama tak muncul di layar ponselku. Ibu Dimas. Tanganku sempat gemetar. Ada jeda beberapa detik sebelum akhirnya kutekan tombol hijau. Dan seperti yang sudah kuduga, bukan sapaan hangat yang kudapat. Sinta, kamu tega. Kamu perempuan gak punya hati. Bentaknya tajam, tanpa salam, tanpa jeda. Aku terdiam, mencoba mengendalikan napas. Kamu biarin Dimas terlantar di negeri orang. Dia itu suami kamu, Sinta. Suami kamu. Dasar perempuan gak tahu diuntung. Bu, suaraku akhirnya keluar. Lirih tapi tenang. Saya tidak meninggalkannya. Dia yang pergi. Dia yang bohong. Dia yang khianat. Tapi semua itu seperti meniup lilin di tengah badai. Aku nggak percaya. Dimas itu anak baik. Rajin ngaji dari kecil. Nggak mungkin dia yang salah. Pasti kamu yang dorong dia jauh dari rumah. Kamu yang nyetir dia. Kamu perempuan terlalu dominan, bikin suami tertekan. Kata-katanya menampar seperti cambuk panas. Mataku memanas, tapi aku menahan diri. Karena aku tahu, ini bukan sekadar luapan emosi. Ini adalah bentuk lain dari pengingkaran. Mereka tidak bisa menerima bahwa putra emas, mereka, yang selama ini dielu-elukan sebagai lelaki saleh, sopan, imam teladan, ternyata hanya topeng belaka. Padahal, akulah yang tahu wajah asli di balik topeng itu. Aku yang hidup bertahun-tahun bersamanya. Aku yang melihat semua kontradiksi. Sujud di masjid, tapi chat mesra dengan perempuan lain. Sedekah di depan kamera, tapi menyiksa batin istrinya di balik pintu. Keluarganya, yang selama ini sibuk memuja Dimas bak menantu surgawi, kini menjadikanku kambing hitam. Kalau kamu benar cinta, kamu pasti tolong dia. Bentak adik perempuannya, yang ikut bergabung di panggilan itu. Tapi nyatanya kamu malah lepas tangan. Aku menelan ludah. Dada sesak. Apa mereka lupa? Aku yang dulu bayar penuh umrahnya. Aku yang bertahan saat dia tak punya pekerjaan. Aku yang menutup aibnya ketika dia terlilit utang karena gaya hidup sok kaya. Aku yang hampir kehilangan diri sendiri demi mempertahankan citra pernikahan mereka di mata dunia. Tapi sekarang, mereka menjadikan aku dalang dari keruntuhan hidup Dimas. Aku menggeleng pelan. Tak ada gunanya menjelaskan kepada orang yang tak pernah mau benar-benar melihat. Lalu aku menjawab, dengan suara pelan tapi tajam. Kalian bilang dia suami yang alim,
Tapi suami macam apa yang berangkat ke Jepang dengan kebohongan? Suami macam apa yang pakai uang istri untuk selingkuh, lalu minta dijemput saat ditendang perempuan simpanannya? Kalian salah tempat menyembah. Dan sekarang, jangan paksa aku untuk jadi penebus dosa yang bukan milikku. Setelah itu, kututup panggilan itu. Tanganku gemetar. Dadaku sesak. Tapi untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar, aku merasa kuat. Biarlah mereka berkata aku kejam. Biarlah aku dilabeli perempuan tanpa nurani. Asal aku tahu bahwa untuk kali ini, aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Karena sudah terlalu lama aku hidup sebagai korban, yang dipaksa diam demi menjaga nama baik keluarga yang tak pernah menjagaku. Dan sekarang, giliranku yang bersuara. Hari itu, sebuah pesan masuk dari nomor asing. Bukan dari Dimas, tapi dari petugas Bandara Soekarno-Hatta. Isinya singkat, tapi seperti palu godam menghantam dada. Maaf, Ibu Sinta. Saudara Dimas Maulana telah dideportasi dari Jepang dan tiba di Indonesia pukul 3.45 dini hari. Tidak ada pihak keluarga yang menjemput. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali. Tanpa reaksi. Tanpa suara. Hanya sunyi. Karena di dalam hatiku, aku tahu ini akhir dari semua sandiwara. Seorang lelaki yang dulu dielu-elukan sebagai imam keluarga. Yang berdiri paling depan dalam acara pengajian. Yang sujud penuh air mata di sajadah rumah kami, kini dipulangkan seperti paket rusak, tanpa satupun keluarganya datang menyambut. Kabar itu menyebar cepat. Tapi aku tidak bergeming. Aku tidak ke bandara. Bukan karena dendam. Tapi karena aku sudah terlalu banyak menjemput luka dalam hidupku. Kali ini, biar dia belajar menjemput dirinya sendiri. 2 hari kemudian, sebuah foto beredar di grup WhatsApp keluarga besar. Foto buram, diambil dari kejauhan. Seorang pria kusut, duduk bersandar di tiang musala terminal. Wajahnya tak bisa kulihat jelas, tapi aku tahu itu dia. Dimas. Ia mengenakan jaket lusuh, ransel kecil di sampingnya, dan wajah yang kehilangan segalanya. Matanya kosong, tatapannya hampa. Di depannya hanya ada 1 botol air mineral dan sebungkus roti sisa yang tampak sudah dibuka. Ya Tuhan, inilah lelaki yang dulu kubiayai umrah. Yang kupercayakan masa depanku. Yang aku tangisi setiap malam saat ia mulai berubah, tanpa aku tahu kenapa. Kini, duduk sendirian. Terlupakan. Bukan aku yang menjatuhkannya, tapi kebohongan yang ia bangun sendiri yang meruntuhkannya. Beberapa saat kemudian, kudengar kabar, petugas bandara memanggil dinas sosial. Ia dianggap penumpang terlantar. Tidak ada yang mengaku sebagai keluarga. Tidak ada kontak yang aktif. Ia bahkan tak punya cukup saldo e-money untuk keluar parkiran bandara. Hidupnya kosong, seperti kopernya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah. Karena sebelum ia kehilangan semuanya, akulah yang lebih dulu kehilangan harga diriku. Dan sekarang, aku hanya penonton. Menyaksikan seseorang yang pernah mengangkat tanganku saat akad, kini menunduk dalam kekalahan. Bukan karena aku, tapi karena dirinya sendiri. Sore itu hujan turun deras. Langit kelabu, seolah tahu bahwa akan ada sesuatu yang berat di depan pintu rumahku. Dari balik jendela, aku melihatnya. Seseorang yang dulu setiap pagi kucium tangannya dengan doa, kini berdiri di balik pagar dengan tubuh basah kuyup, memeluk ransel kecil seperti memeluk sisa-sisa harga dirinya yang hancur. Dimas. Dia tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Wajahnya kusut, janggut tumbuh liar, dan matanya bukan lagi mata pemimpin keluarga.
Tapi mata orang yang kehilangan arah dan tempat pulang. Dia mengetuk pagar. Perlahan. Tertatih. Seolah tahu bahwa yang akan ia hadapi bukan sekadar pintu terkunci, tapi hati yang telah membatu oleh luka. Aku keluar. Berdiri di teras. Menghadapinya tanpa air mata. Hanya sorot mata yang dingin, tajam, dan penuh kelelahan. Sinta, suaranya parau, hampir tak terdengar karena deru hujan. Aku pulang. Aku menatapnya lama. Napasku berat. Pulang? Aku ulangi pelan. Kau menyebut ini pulang? Dia menunduk. Air hujan bercampur dengan air mata di pipinya, tapi aku tak peduli. Aku nggak punya tempat lain. Hanya kamu rumahku. Aku menggeleng perlahan. Satu tangan menggenggam erat gagang pintu. Hatiku bergetar, tapi aku tahu, ini saatnya aku berdiri untuk diriku sendiri. Rumah ini, kataku lirih tapi tegas, bukan untuk seorang pendusta. Bukan untuk lelaki yang membohongi istrinya dengan dalih umrah, padahal pergi mencumbu wanita lain di negeri asing. Rumah ini dibangun dari air mataku, dari kerja kerasku, dari doa yang tak kau hargai. Sinta, aku hilaf, aku salah, aku udah nyesel, aku. Jangan kau kotori halaman ini dengan alasan basi. Aku menahan air mata, bukan karena cinta, tapi karena aku tahu, akhir yang baik memang tidak selalu harus disertai pelukan. Kadang, harus ditutup dengan pintu yang tak dibuka lagi. Pergilah, Dimas. Carilah tempat lain untuk merebahkan penyesalanmu. Tapi bukan di sini, karena pintu ini sudah tertutup untukmu. Dan hatiku lebih dulu menutup sejak kau pergi dengan koper penuh kebohongan. Dia terdiam. Tak sanggup berkata apa-apa lagi. Lalu perlahan, tubuhnya gemetar, lututnya nyaris jatuh. Tapi aku tak bergerak. Karena yang jatuh sekarang adalah ego yang dulu dia banggakan. Hujan terus turun saat ia melangkah pergi. Tak ada payung. Tak ada pelukan. Tak ada maaf. Hanya suara pintu yang kututup pelan, dan tak akan kubuka lagi. Hari itu langit tampak muram, seolah ikut memikul beban yang menyesakkan dadaku. Awan menggantung pekat, dan tak lama kemudian hujan turun deras, menyapu atap rumah dengan dentuman yang menggema. Aku sedang menyapu ruang tengah saat samar-samar terdengar suara ketukan. Bukan dari pintu utama, tapi dari arah pagar depan. Aku menoleh lewat jendela. Tubuhku sontak kaku. Dimas. Dia berdiri di sana, kuyup oleh hujan, mengenakan jaket lusuh dan ransel kumal di punggungnya. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Melainkan cara dia berlutut, bersimpuh tepat di depan gerbang rumah yang dulu kami bangun bersama. Memohon, seolah-olah luka yang dia buat bisa sembuh hanya dengan air mata. Sinta, maafin aku, tolong, aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Aku tak langsung keluar. Mataku hanya menatapnya dari balik kaca. Hati ini sempat bergetar. Bukan karena iba, tapi karena semua kenangan buruk berkelebat seperti hantaman gelombang. Aku teringat lagi malam aku menangis sendirian karena dia tak pulang-pulang. Teringat bagaimana aku membiayai umrah yang ternyata rekayasa. Teringat detik-detik ketika aku tahu dia tidur di pelukan wanita asing sementara aku menunggunya dalam doa. Sinta, aku gak minta apa-apa. Cuma izinin aku numpang berteduh. Sebentar aja. Aku janji gak akan ganggu kamu. Tangisnya menggema di antara deru hujan. Suara tangisan yang terdengar asing, karena lelaki yang dulu begitu angkuh kini hancur total di hadapanku. Namun hatiku sudah bukan yang dulu. Aku berdiri di bawah atap depan. Membuka pintu perlahan,
lalu memanggilnya dari kejauhan. Dimas. Ia menengadah. Matanya basah, bukan hanya karena hujan, tapi karena pengharapan yang makin rapuh. Aku pernah menjadi istri yang percaya, yang menunggu, yang rela mengorbankan apapun demi kamu pulang dalam keadaan bersih dan jujur. Aku menarik napas, suaraku bergetar tapi tetap lantang. Tapi yang kau bawa pulang bukan tobat. Yang kau bawa pulang adalah kebohongan, pengkhianatan, dan kehancuran yang kau bungkus dalam air mata. Sinta, tolong, aku udah gak punya siapa-siapa. Keluarga aku nolak. Teman-teman ninggalin. Miyuki udah lempar aku kayak sampah. Aku gak punya siapa-siapa, kecuali kamu. Kamu tidak kehilangan aku, Dimas. Kamu sendiri yang melepaskan aku, dengan sadar. Dengan ego. Dengan kebohongan. Aku ini istrimu, dulu, tapi sekarang, aku cuma perempuan yang akhirnya sadar bahwa mencintai orang yang salah adalah bentuk kekerasan terhadap diri sendiri. Dia jatuh terduduk, memukul-mukul tanah basah dengan kepalan tangan. Aku udah nyesel. Aku beneran nyesel. Aku, tolong kasih aku satu kesempatan. Kesempatan itu sudah kamu kubur di bandara, Dimas. Di malam saat kamu memilih pergi ke Jepang dengan tiket palsu, sambil membawa doa ikhlas dariku yang ternyata kau injak-injak. Aku mendekatkan tubuhku ke gerbang, tanpa membukanya. Rumah ini bukan tempatmu lagi, Dimas. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku sudah belajar mencintai diriku sendiri. Dan kamu, bukan bagian dari cinta itu. Sinta, suaranya nyaris tak terdengar. Aku akan tunggu di sini sampai kamu luluh. Silakan. Tapi sampai tulangmu membeku pun, aku tak akan membuka gerbang ini. Karena gerbang yang aku jaga sekarang bukan lagi terbuat dari besi, tapi dari kesadaran dan luka yang sudah sembuh. Aku perlahan mundur. Menutup pintu rumah. Tak ada tangisan. Tak ada air mata. Hanya suara hujan, dan lelaki yang akhirnya merasakan rasa ditinggalkan, seperti yang dulu ia lakukan padaku. Beberapa tetangga sempat melongok dari balik tirai, tapi tak ada yang bicara. Mereka hanya menyaksikan satu babak keadilan yang akhirnya datang tanpa harus dijemput paksa. Dimas tetap di sana sampai malam turun. Tapi aku tak peduli, karena aku sudah bebas dari rasa iba palsu. Dan kali ini, aku memilih waras, bukan lunak. Pagi itu langit abu-abu. Hujan tak turun, tapi awan menggantung berat seperti perasaanku. Aku duduk sendirian di ruang tengah rumah, meja kecil di depanku penuh dengan kertas, dan setiap lembarannya adalah potongan luka yang pernah kutelan diam-diam. Sudah beberapa hari aku memantapkan hati. Bolak-balik aku menimbang, memikirkan, mencoba mencari alasan untuk bertahan. Tapi setiap kenangan tentang Dimas justru menusuk lebih dalam. Bukan cinta yang kutemukan, tapi pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan begitu saja. Aku menarik napas dalam-dalam. Tanganku sedikit gemetar saat membuka map kuning itu, map yang berisi surat gugatan cerai yang sudah disusun pengacaraku. Aku menatapnya lama. Bukan karena ragu, tapi karena aku tahu, ini bukan akhir dari cinta. Ini adalah permulaan dari pembebasan. Di dalam map itu, semua bukti sudah rapi. Setiap lembar adalah saksi bisu dari luka-luka yang ia torehkan. Salinan tiket pesawat Dimas ke Jepang, lengkap dengan boarding pass dan tanggal keberangkatan. Bukti ini aku dapat dari hasil fotoku sendiri malam saat ia pamit umrah. Tangkapan layar akun Instagram Miyuki, wanita Jepang itu, yang dengan bangga memajang foto Dimas memeluknya di balkon apartemen di Osaka. Captionnya masih menghantui pikiranku. Senang sekali akhirnya kamu datang, cintaku dua hati.
Bukti transfer bank sebesar 45 juta rupiah, yang kutransfer atas nama Cinta, tanpa curiga, untuk membiayai umrah yang ternyata hanya kedok bagi pelesiran penuh dusta. Aku menatap semua bukti itu, lalu menatap diriku sendiri di cermin kecil di sudut ruangan. Wajahku terlihat letih, tapi ada cahaya di mataku yang dulu sempat padam. Aku tahu, aku sudah cukup bersabar. Terlalu cukup. Pertemuan dengan pengacara. Siang itu aku menemui Rima, pengacara perempuan yang selama ini membimbingku menyusun gugatan. Kami duduk di ruangannya yang tenang, penuh dokumen hukum, tapi entah mengapa terasa nyaman. "Sudah mantap, Mbak Sinta?" tanyanya dengan suara lembut namun mantap. Aku mengangguk. "Saya bukan perempuan yang sempurna, Mbak. Tapi saya tahu, saya pantas dihormati. Dan ini bukan soal sakit hati. Ini soal harga diri." Rima tersenyum, lalu mulai menjelaskan proses hukum. Gugatan kami kuat. Alasan perceraian jelas. Penipuan berat, pengkhianatan moral, penyalahgunaan dana rumah tangga, dan pelanggaran kepercayaan istri. Kita punya bukti kuat dan kronologi yang jelas. Insya Allah prosesnya akan berjalan lancar, walau kemungkinan akan ada perlawanan dari pihak suami atau keluarganya. Aku menarik napas pelan. Saya sudah siap menghadapi semuanya, Mbak. Bahkan kalau mereka mau caci maki, saya nggak akan mundur. Beberapa hari setelah surat gugatan resmi dilayangkan ke alamat Dimas, aku mendapat pesan dari nomor asing. Ternyata, "Dimas, kamu serius gugat aku?" "Sinta, ini cuma salah kecil. Masa kamu mau pisah cuma karena satu kehilafan?" "Salah kecil? Hilaf?" Aku nyaris membanting ponselku. Tapi aku tahu, pria sepertinya memang akan meremehkan luka yang tak dia rasakan. Ku jawab pesannya dengan tenang. "Kamu menyusun kebohongan selama berbulan-bulan. Kamu gunakan uangku untuk menjalin cinta dengan perempuan lain. Itu bukan hilaf, Dimas. Itu pilihan." Beberapa jam kemudian, pesan-pesan darinya berubah nada. Dari rayuan, berubah jadi ancaman. "Jangan main api, Sinta. Kita nikah baik-baik, jangan bikin malu keluarga." Aku hanya menatap layar ponselku lama, lalu tertawa kecil, pahit, getir, seperti air mata yang tak sempat jatuh. Malu? Bukankah aku yang seharusnya merasa malu saat suamiku pura-pura ke tanah suci tapi malah kepelukan perempuan asing? Kupikir semuanya akan selesai setelah gugatan cerai resmi kulayangkan. Kupikir Dimas akan merenung, menyepi, dan mungkin, walau kecil harapannya, menyesali semua kebohongan dan pengkhianatan yang telah ia bangun dengan begitu rapi. Tapi ternyata, pria itu memilih jalan lain. Bukan jalan tobat. Bukan jalan penyesalan. Bukan jalan tobat. Bukan jalan penyesalan. Tapi jalan penuh kepalsuan dan fitnah yang menyudutkanku sebagai pelaku, bukan korban. Serangan dari dunia maya. Awalnya hanya satu unggahan. Foto dirinya duduk di pinggir jalan, memeluk ransel kecil, dengan wajah lelah dan janggut yang sengaja tak dicukur. Captionnya bernada sendu. Tak semua orang bisa menerima pasangannya dalam keadaan terpuruk. Dunia ini terlalu keras untuk orang yang ingin berubah. Tapi aku percaya, Allah tahu hatiku. Aku membaca itu dengan rahang mengeras dan napas tercekat. Apa maksudnya? Siapa yang ia sindir? Tapi tentu aku tahu, itu untukku. Perlahan, akun itu, Dimas_hamba surga, mengunggah satu demi satu cerita palsu, memutarbalikkan kenyataan dengan sangat halus namun menyayat. Berangkat ke luar negeri untuk mencari ketenangan, bukan foya-foya. Tapi pulang-pulang, istri malah gugat cerai.
sakit, tapi ikhlas. Kalau cinta karena Allah, pasti setia dalam susah dan senang. Tapi ternyata, aku hanya dibutuhkan saat rekeningku penuh. Dia tidak menyebut namaku, tapi semua orang yang mengenalku tahu, itu tentang aku. Ia membangun narasi bahwa aku adalah istri materialistis yang meninggalkannya saat dia tak lagi punya uang. Ia mencitrakan dirinya sebagai suami yang sedang hijrah dan mencari hidayah, namun justru ditendang keluar rumah. Dan celakanya, beberapa netizen mulai termakan. Sabar, Bang. Kalau istri udah cinta dunia, memang susah dibimbing. Bener Bang, zaman sekarang banyak istri cuma mau enaknya. Mataku panas membaca komentar-komentar itu. Bukan hanya karena mereka percaya kebohongan Dimas, tapi karena Dimas dengan sadar sedang mengorbankan nama baikku demi menyelamatkan egonya yang tercabik. Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang. Tapi aku tahu satu hal, aku tak akan membalas dengan cara yang sama. Biarkan semesta yang bicara. Biarkan kebenaran membuka dirinya sendiri, seiring waktu yang bergulir. Kebenaran tak butuh pembelaan, hanya waktu. 3 hari setelah unggahan viralnya, muncul sebuah akun anonim di Twitter netizen jenius. Awalnya aku pikir hanya akun gosip biasa. Tapi dia memulai sebuah utas panjang berjudul Ustaz Instan, Miyuki, dan Umrah yang Fiktif, Jejak Digital Tak Pernah Bohong. Dalam utas itu, netizen tersebut membongkar semua kebohongan Dimas, dengan bukti-bukti kuat yang tak terbantahkan. Satu tangkapan layar tiket pesawat Dimas yang tujuan akhirnya bukan Arab Saudi, tapi Osaka, Jepang. 2 foto-foto masjid yang ia unggah di media sosial ternyata hasil pencarian Google, persis, bahkan masih ada watermarknya. 3 komentar-komentar genit Dimas di akun Instagram seorang wanita Jepang bernama Miyuki_san_love, yang tak lain adalah wanita yang ia temui di Jepang. 4 video singkat yang diunggah Miyuki di story Instagramnya. Dimas sedang membuka koper dalam apartemennya, dengan caption, "Akhirnya kita tinggal bersama. Welcome home, baby 2 hati." 5 jejak digital kelas bahasa Jepang yang pernah Dimas ikuti secara diam-diam sejak tahun lalu. Utas itu menjadi viral dalam hitungan jam. Nama Dimas kembali jadi buah bibir. Tapi kali ini bukan karena simpatinya, melainkan karena kebodohan dan kemunafikannya. Umrah tapi ke Jepang? Gila. Skenario sinetron kalah plot twistnya. Bang, katanya istri matre. Tapi kok biayain umrah sampai 45 juta rupiah. Katanya mau cari Allah, ternyata malah tidur bareng Miyuki. Bang. Banyak akun gosip ikut mengangkat kasus ini. Beberapa akun justru mengangkatku sebagai korban penipuan spiritual dan emosional, dan banyak wanita menyuarakan dukungan. Kak, kamu kuat banget. Aku pernah mengalami hal serupa, dimanipulasi atas nama agama. Salut karena kamu berdiri tegak dan gak balas dengan drama. Dan Dimas? Akun Instagramnya berubah jadi akun privat. Komentar-komentar dibatasi. Dan pada akhirnya, lenyap. Hilang dari dunia maya seperti tikus yang kabur dari rumah yang terbakar. Akhir dari kepalsuan. Aku tak perlu berkata apa-apa. Tak satu pun klarifikasi ku buat. Karena kebenaran, pada akhirnya, bicara dengan caranya sendiri. Seorang teman menelponku malam itu sambil menangis tertawa. Sumpah Sin, kamu diam-diam keren banget. Yang main kotor dia, yang dibela netizen justru kamu. Kamu gak tahu betapa banyak perempuan yang jadi penggemarmu sekarang. Aku hanya diam, menatap langit-langit kamarku yang sunyi. Tak ada tawa, tak ada air mata. Hanya satu bisikan yang keluar dari mulutku,
lirih, tulus, dan penuh lega. Terima kasih, Tuhan. Aku tak perlu bicara, karena Kau yang membongkar semuanya. Beberapa bulan setelah badai itu berlalu, hidupku mulai menemukan bentuk barunya. Luka itu belum sepenuhnya sembuh, tapi aku sudah mampu tersenyum tanpa paksa. Dan lebih dari itu, aku mulai menyadari bahwa dari reruntuhan hidupku, aku sedang membangun sesuatu yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dari luka menjadi karya. Butik kecil yang dulu hanya kuawali dengan modal sisa tabungan pribadi dan beberapa lembar kain dari grosir Tanah Abang, kini berubah menjadi ruang hidup baru. Setiap potong busana yang kubuat bukan hanya sekadar pakaian, tapi cerita. Cerita tentang perempuan yang bertahan. Tentang perempuan yang ditinggal, dipermainkan, namun memilih untuk bangkit. Karyawan-karyawanku, yang sebagian besar adalah para janda dan ibu rumah tangga ditinggal suami, menjadi saksi bagaimana aku bekerja tak kenal lelah. Kami tertawa bersama, menangis bersama, dan saling menyemangati di tengah segala luka. Suatu hari, seorang pelanggan datang, seorang perempuan parubaya berhijab rapi, dan memelukku tanpa berkata apa-apa. Matanya basah. Aku baca kisahmu di akun komunitas wanita mandiri. Terima kasih ya. Kamu membuatku berani menggugat suamiku yang main tangan dan selingkuh bertahun-tahun. Aku terdiam. Pelan-pelan, mataku ikut basah. Aku tak pernah menyangka. Kisahku, yang dulu kupikir aib, kini menjadi bahan bakar bagi orang lain untuk menemukan keberanian mereka sendiri. Undangan yang mengubah segalanya. Satu pagi, saat aku sedang mengecek stok kain baru, masuk sebuah email dari sebuah komunitas perempuan nasional bernama Perempuan Bangkit Indonesia. Aku hampir tak percaya saat membacanya. Kami mengundang ibu untuk menjadi pembicara dalam seminar nasional bertema, Istri Hebat, Tapi Tak Bodoh. Kami percaya pengalaman ibu akan menginspirasi ribuan wanita yang pernah merasa hancur karena cinta yang salah. Tanganku gemetar saat membaca itu. Aku bukan siapa-siapa. Bukan selebriti. Bukan tokoh publik. Hanya seorang wanita biasa yang pernah tertipu suami sendiri, dan kini merintis usaha dengan sisa-sisa keberanian. Tapi mungkin justru karena aku biasa, kisahku terasa nyata. Setelah berkonsultasi dengan psikolog komunitas yang dulu pernah menolongku, aku menerima tawaran itu. Bukan karena aku ingin dipuja, tapi karena aku tahu, terlalu banyak wanita yang diam dalam penderitaan karena takut dipersalahkan. Sudah saatnya suara-suara itu terdengar. Hari seminar itu, gedung auditorium itu penuh sesak. Ratusan wanita dari berbagai daerah hadir. Beberapa mengenakan seragam komunitas, beberapa datang sendiri, dan tak sedikit yang membawa anak. Di belakang panggung, aku berdiri menatap cermin sambil menarik napas dalam-dalam. Gaun berwarna lembut yang kukenakan adalah rancangan butikku sendiri. Dengan motif ranting yang tumbuh dari retakan, simbol bahwa dari luka, kehidupan baru bisa tumbuh. Moderator memperkenalkanku dengan hangat. Kita sambut, seorang ibu, seorang pelaku usaha, dan seorang pejuang yang bertahan dari luka pernikahan penuh dusta, Ibu Sinta Rahma. Tepuk tangan membahana. Aku melangkah ke atas panggung, jantungku berdegup keras. Tapi saat kulihat wajah-wajah penuh harap di depan sana, aku tahu, aku di sini bukan untuk menangis. Aku di sini untuk membuat mereka berani. Kisah yang menggema. Suara mikrofonnya hangat. Saya bukan pahlawan. Saya bukan wanita paling kuat. Saya hanya seorang istri yang pernah percaya, pernah dikhianati, tapi menolak untuk hancur. Mata para peserta mulai berkaca-kaca. Suami saya pergi ke Jepang, mengaku umrah. Ia menghabiskan uang keluarga untuk wanita lain, dan saat semuanya terbongkar,
Dia bilang saya istri yang tak sabar, istri yang matre. Tapi saya tahu, saya bukan itu. Saya hanya perempuan yang ingin dicintai dengan jujur. Beberapa wanita mulai terisak. Dan ketika saya berdiri di depan pintu rumah kami, menolaknya masuk setelah dideportasi, saya tahu, saya akhirnya mencintai diri saya sendiri lebih dari siapapun yang pura-pura mencintai saya. Tepuk tangan menggelegar. Beberapa peserta berdiri. Seseorang di belakang berteriak, "Kamu luar biasa, Kak. Kami bangga padamu." Itu yang harus kita lakukan. Cintai diri sendiri dulu. Aku menunduk, menangis, tapi bukan karena sedih. Tangisan itu adalah rasa syukur. Bahwa dari luka, aku tak hanya sembuh, tapi menyembuhkan. Penutup yang membakar semangat. Sebelum turun dari panggung, aku mengangkat satu pesan penting. Menjadi istri adalah kehormatan. Tapi menjadi istri bukan berarti kehilangan akal sehat. Kita boleh lemah, tapi jangan dibodohi. Kita boleh sabar, tapi jangan dibungkam. Dan ketika cinta menyakiti, kita harus cukup berani untuk pergi dan mencintai diri sendiri. Tepuk tangan kembali meledak. Hari itu, aku bukan hanya seorang perempuan yang pernah ditinggal dan dibohongi. Aku adalah simbol perempuan yang berani berkata cukup. Hari itu cuaca mendung. Awan kelabu menggantung rendah, seolah langit pun enggan menangis lagi karena semua air matanya telah habis. Sama sepertiku. Aku baru saja keluar dari sebuah pertemuan bisnis di salah satu kafe kecil di ujung kota. Bisnis butikku kini sudah merambah ke kerjasama dengan komunitas UMKM perempuan. Aku berjalan kaki sebentar sambil menenangkan pikiran, menyusuri trotoar yang basah setelah hujan pagi. Lalu tiba-tiba, aku melihatnya. Seorang pria tua sebelum waktunya, duduk di pinggir trotoar dekat lampu merah. Dia mengenakan jaket lusuh yang warnanya tak lagi jelas, dengan celana longgar dan sandal jepit yang sebelahnya sobek. Di hadapannya ada sebuah gerobak kecil berisi beberapa jenis gorengan yang sudah dingin. Tangannya yang dulu biasa menandatangani kontrak proyek, kini sibuk membungkus tahu isi dan pisang goreng dalam plastik bening kusut. Dan wajah itu, wajah yang dulu pernah sangat kukenal, pernah sangat kucintai. Dimas. Aku terdiam. Kakiku seolah tertancap di aspal. Dunia sekeliling terasa melambat. Orang-orang berlalu lalang, mobil motor berderu, tapi semuanya seakan menghilang dari pandanganku. Yang tertinggal hanya aku dan dia. Dia mendongak. Tatapan kami bertemu. Matanya membelalak. Bibirnya bergetar. Ia tampak syok, tak percaya dengan siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Ia buru-buru menunduk. Mungkin malu, atau mungkin karena ia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dari dirinya. Tangannya gemetar saat menyentuh gorengan. Ia berdiri pelan, mendekatiku dengan langkah tertatih. Dan saat jarak kami hanya tinggal 1 meter, ia berhenti. Ia menunduk dalam, suaranya lirih seperti suara orang yang kehilangan seluruh isi dunia. "Salsabila, maaf. Aku menyesal, sungguh. Aku." Suara itu, aku pernah merindukannya, dulu. Tapi kini, yang kurasakan hanyalah kosong. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku sudah selesai. Aku menatapnya, dengan tenang. Aku tidak menangis. Tidak juga gemetar. Hatiku tak lagi berdebar karena marah, atau kecewa, atau sedih. Aku hanya merasa bebas. Aku tersenyum tipis. Lalu, dengan suara yang pelan namun tegas, aku menjawab, "Kau bilang dulu, kau ingin mendekat pada Tuhan. Kau ingin perjalanan spiritual yang lebih bermakna." Ia tertunduk makin dalam. Aku tahu,
Kata-kataku seperti tamparan tanpa suara. Aku lanjutkan. Nah, kau sudah bertemu Allah di jalan, bukan? Nikmati perjalanan spiritualmu, Mas. Lalu aku melangkah pergi, meninggalkan dia di belakang, bersama gorengan yang mungkin tak akan laku, bersama sisa-sisa penyesalan yang terlambat, dan bersama bayangan dari masa lalu yang tak akan pernah bisa kembali. Langkahku ringan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merdeka. Hidup berputar. Waktu tak pernah salah arah. Dan semesta selalu mencatat dengan saksama. Dimas, lelaki yang dulu berdiri penuh percaya diri di mimbar masjid, yang pernah dielu-elukan sebagai suami saleh dan panutan, kini menjadi sosok yang bahkan tak dikenali oleh keluarganya sendiri. Ia tinggal berpindah-pindah dari satu emperan toko ke halte kosong lainnya. Hidupnya menjadi bayang-bayang. Dicibir oleh warga, dijauhi oleh keluarga yang dulu membanggakannya, dan dilupakan oleh semua orang yang dulu mengangkat namanya setinggi langit. Kabar tentang kejatuhannya menyebar seperti angin. Namun tak ada satupun tangan yang terulur untuk mengangkatnya kembali. Karena ketika seorang manusia mengkhianati hati yang tulus, semesta tak akan tinggal diam. Ia bukan hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan nama baik, harga diri, dan bahkan doa istrinya. Sementara aku, Salsabila, aku hidup tenang. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena aku belajar bertahan. Aku dikelilingi sahabat-sahabat perempuan yang kuat, yang mendukungku tanpa syarat. Karyawan-karyawan di butikku menghormatiku bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sebagai perempuan yang bangkit dari luka tanpa mengorbankan martabat. Kini, setiap kali aku berdiri di depan audiens sebagai pembicara seminar, aku tahu, lukaku dulu bukanlah akhir, melainkan awal dari kemerdekaanku sebagai perempuan. Aku menulis di jurnal kecilku suatu malam. Cinta yang palsu bisa menghancurkanmu, jika kau biarkan. Tapi keteguhan hati wanita yang tahu harga dirinya, itulah kekuatan sejati. Karena perempuan yang bangkit, tak hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga menginspirasi dunia. Dan malam itu, aku memeluk diriku sendiri. Dengan bangga, dengan damai, dengan penuh cinta. Untuk diriku sendiri. Kisah ini bukan sekadar tentang pengkhianatan seorang suami. Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang wanita bisa jatuh sedalam-dalamnya, namun bangkit dengan kepala tegak. Salsabila pernah dikhianati dengan cara yang paling menyakitkan. Dibohongi atas nama agama, dimanfaatkan atas nama cinta. Tapi alih-alih hancur, ia memilih untuk berdiri, menata hidup, dan membuktikan bahwa harga dirinya tak bisa dibeli dengan kata-kata manis atau janji suci palsu. Dimas menuai apa yang ia tanam. Kebohongan, manipulasi, dan niat jahat tak bisa disembunyikan selamanya. Saat topengnya terlepas, semua yang dulu memujanya pun ikut meninggalkannya. Ia tersesat dalam perjalanan yang ia buat sendiri, dan ketika ia tersadar, tak ada lagi tangan yang bisa ia genggam. Sementara itu, Salsabila menjadi simbol perempuan kuat, yang tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan. Ia tak membalas dendam, hanya membiarkan kebenaran bicara lewat waktu. Karena sejatinya, perempuan yang tahu harga dirinya, tak akan pernah kalah.